Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Rasindra Puspamaya dengan NIM 2022DP003 dari Program Studi D4 Kebijakan dan Manajemen Pajak semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pajak properti, di mana video ini dibuat sebagai syarat lulus mata kuliah praktek perpajakan umum dan properti. Pajak properti sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, perolehan, atau pengalihan hak atas suatu properti seperti tanah dan atau bangunan. Pajak ini menjadi kewajiban bagi suatu subjek pajak yang bisa berupa pemilik atau pihak yang melakukan transaksi seperti penjual dan pembeli. Di Indonesia sendiri, pajak properti dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau BPHTB, ada juga pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan juga pajak penghasilan final atas pengalihan hak atau PPh final. Di sini kita masuk ke section contoh perhitungan dari kasus pajak properti, di mana ada seorang wajib pajak bernama Pak Hasbi yang memiliki tanah di daerah Batu, Malang, Jawa Timur dengan luas 2.430 meter persegi. Pada tahun 2011, Pak Hasbi membeli tanah tersebut dengan harga sebesar 500.000 per meter persegi. Kemudian pada tahun 2021, ia berniat untuk memberikan tanah tersebut ke Raden selaku putra dari Pak Hasbi. Nah, namun harga pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 1 juta per meter persegi. Dari kasus di atas, dengan NPOP TKP pada tahun 2011 sebesar 60 juta dan NPOP TKP tahun 2021 sebesar 75 juta yang tercantum pada SK dari Wali Kota Batu, Malang. Dari kasus di atas, maka hitunglah BPHTB dan PPh final dan juga selisih BPHTB tahun 2021 dengan 2011, dan juga mari kita hitung BPHTB warisnya. Pertama yang kita ketahui dari luas tanahnya yaitu sebesar 2.430 meter persegi, kemudian NPOP TKP 2011 yaitu sebesar 60 juta, dan juga NPOP TKP tahun 2021 sebesar 75 juta. Kemudian untuk NJOP tahun 2011 per meternya 500.000 dan tahun 2021 per meternya 1 juta. Kemudian yang ditanyakan yaitu ada BPHTB tahun 2011, BPHTB tahun 2021, selisih dari kedua BPHTB tersebut. Kemudian ada PPh final tahun 2021 dan juga PPh final tahun 2011. Dan yang terakhir yaitu BPHTB waris. Kita masuk ke perhitungan dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Yang pertama kita masuk ke BPHTB dulu. Sebelumnya BPHTB itu merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, pajak ini wajib dibayarkan oleh Pak Hasbi selaku pemilik tanah. Nah, untuk perhitungannya yaitu BPHTB tahun 2011, tarif BPHTB sebesar 5% dikali dengan NPOP dikurangi dengan NPOP TKP. Nah, NPOP sendiri itu perhitungan dari luas dikali dengan NJOP. Tadi kita ketahui bahwa luasnya 2.430, kemudian dikali dengan NJOP-nya pada tahun 2011 yaitu sebesar 500.000 per meternya. Kita kalikan dengan 2.430 menjadi 1.215.000.000 rupiah. Kemudian dari perhitungan tersebut kita kurangkan dengan NPOP TKP pada tahun 2011 sebesar 60 juta, menghasilkan 1.155.000.000 rupiah. Kemudian kita kalikan dengan tarif BPHTB sebesar 5%, kemudian menghasilkan BPHTB tahun 2011 sebesar 57.750.000 rupiah. Nah, berdasarkan perhitungan tadi, maka besar yang harus dibayarkan oleh Pak Hasbi selaku pemilik tanah tersebut yaitu sebesar 57.750.000 rupiah. Kemudian di sini kita hitung BPHTB tahun 2021 yang mana tarifnya masih sama 5%, namun dibedakan pada NJOP dan juga NPOP TKP-nya. Nah,
Pada luasnya sendiri masih sama 2.430, kita kalikan dengan NJOP yang sudah naik dari 500.000 menjadi 1 juta, yaitu NPOP-nya menjadi 2.430 juta rupiah. Kemudian kita kurangkan dengan NPOP TKP-nya yang sudah berubah menjadi 75 juta, yaitu menghasilkan 2.355.000 rupiah. Lalu kita kalikan dengan tarif BPHTB yaitu 5%, yaitu BPHTB tarif 2021 sebesar 117.750.000 rupiah. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, maka besar pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Hasbi selaku pemilik tanah tersebut di tahun 2021 yaitu sebesar 117.750.000 rupiah. Terakhir, mari kita hitung selisih dari kedua BPHTB tersebut tahun 2021 sebesar 117.750.000 rupiah, kita kurangkan dengan BPHTB tahun 2011 sebesar 57.750.000 rupiah, menghasilkan selisihnya sebesar 60 juta rupiah. Sekarang kita akan membahas tentang pajak penghasilan final atau PPh final. Nah, PPh final sendiri itu dikenakan atas aktivitas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, misalnya seperti jual beli, hibah atau tukar menukar, dengan tarifnya 2,5% dan aktivitas persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, PPh final sendiri dibayarkan oleh penjual atau pihak yang mengalihkan hak properti dan juga pemilik properti dari persewaan. Nah, PPh final tahun 2011 dibayarkan oleh pemilik sebelum Pak Hasbi, atau bisa kita sebut penjual dari tanah tersebut kepada Pak Hasbi, dan PPh final tahun 2021 dibayarkan oleh Pak Hasbi selaku pemilik tanah tersebut. Untuk perhitungannya, PPh final tahun 2011 yaitu tarifnya 2,5% selaku pemilik dikali dengan NPOP pada tahun 2011 yang sudah kita hitung di atas tadi sebesar 1.215 juta rupiah. Kita kalikan dengan tarifnya 2,5% menghasilkan 30.375.000 rupiah. Nah, berdasarkan perhitungan tadi, besar pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik sebelum Pak Hasbi yaitu sebesar 30.375.000 rupiah. Kemudian untuk PPh final tahun 2021 yang mana NPOP-nya sudah berubah menjadi 2.430 juta rupiah, kita kalikan dengan tarif PPh final yang masih tetap yaitu 2,5%. PPh final 2021 sebesar 60.750.000 rupiah. Nah, besaran tersebut harus dibayarkan oleh Pak Hasbi selaku pemilik tanah pada tahun 2021. Perhitungan terakhir yaitu BPHTB waris. Nah, sebelumnya BPHTB waris itu merupakan biaya perolehan hak atas tanah bangunan yang dikenakan saat terjadi perolehan hak atas properti melalui jalur warisan. Meskipun warisan itu sendiri bukan objek pajak penghasilan, tapi proses balik nama sertifikat warisan tetap dikenakan BPHTB sebagai pajak daerah. Nah, BPHTB waris dikenakan oleh Raden selaku ahli waris yang menerima warisan properti dari Pak Hasbi selaku pewaris. Kemudian untuk perhitungan dari BPHTB waris sendiri, nah BPHTB sendiri itu tarifnya sudah 5%, kita kalikan dengan fasilitasnya sebesar 50% dari 5%, yaitu menghasilkan tarif dari BPHTB waris sebesar 2,5%. Lalu kita kalikan dengan NPOP yang sudah dikurangkan dengan NPOP TKP tahun tersebut yaitu sebesar 300 juta rupiah, menghasilkan NPOP sebesar 2.430 juta dikurangi dengan 300 juta rupiah sebesar 2.130 juta rupiah. Lalu kita kalikan dengan tarif BPHTB waris sebesar 2,5%, menghasilkan besaran BPHTB waris 53.250.000 rupiah yang harus dibayarkan oleh Raden selaku ahli waris yang menerima warisan properti dari Pak Hasbi selaku pewaris. Nah, dari perhitungan tadi, maka seluruh total pajak terhutang yang dikenakan oleh Pak Hasbi selaku pemilik properti yaitu sebesar 236.250 juta rupiah. Sedangkan pajak yang harus dibayarkan oleh Raden
selaku anak dari Pak Hasbi atau penerima waris, yaitu sebesar Rp53.250.000. Sekian penjelasan dari kasus pajak properti BPHTB, BPHTB waris dan juga BPH final. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.